In your presence I come, waiting for the kingdom come. In His name, my find His name, my find His name, my peace. In His name, in His name, in His name, my joy. Shalom, selamat malam buat Indonesia. Saya dari Henny dari New York menyapa Anda sebagai moderator pada saat ini ya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita sangat berbahagia. Kenapa? Karena kita hari ini akan masuk di dalam buku sejarah penebusan yang seri ketiga. Hari ini kita akan belajar topik yang sangat menarik, perjanjian dalam sejarah penebusan. Saya berharap Bapak Ibu tetap stay, tetap mau fokus belajar, karena ini adalah pelajaran pertama di dunia yang sistematis. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar juga pelajaran mengenai silsilah Yesus yang di Matius 1 dan di Lukas 3 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengetahui inti dari buku sejarah penebusan seri yang ketiga, pastikan Anda untuk mengikuti acara ini dan tolong bagikan kepada teman dan saudara supaya mereka juga bersama-sama belajar dengan kita. Di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir dosen Bapak Pendeta Yudi Lengkong. Mari kita menyapanya. Bapak Pendeta, halo, shalom. Shalom, saudara-saudara sekalian. Ya, puji nama Tuhan ya, Bapak Pendeta sehat ya, dan terima kasih untuk waktunya bersama-sama kita. Teman-teman yang di live chatting juga saya menyapa Anda karena sudah ramai sekarang bersama-sama dengan kami ya. Shalom buat kalian semua, walaupun kalian ada di channel YouTube dimanapun. Saya Henny dari New York, salam kenal sama kalian semua ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, mari kita minta pimpinan doa dari Tuhan Yesus untuk memberkati kita. Tuhan ya Allah Bapa kita memberkati kita. Nah, kita akan minta kepada Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Heni. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur masih kami diberi kesempatan untuk yang waktu terakhir di SMA Donai untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu lewat buku sejarah penebusan. Ya Bapak, biarlah kiranya ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas kami. Dan berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator yang akan memimpin kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Juga para operator yang bekerja di belakang layar dan juga internet kami ya Bapak, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar sampai kelas ini selesai. Dan juga berkati Pak Yudi yang menjadi hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap perkataan dari Pak Yudi sehingga apa yang menjadi kehendak hati-Mu dapat disampaikan Pak Yudi kepada kami semua. Dan berikanlah kami hikmat daripada-Mu ya Tuhan, sehingga ketika firman itu Kau tabur di dalam hati kami, jatuh seperti tanah di tanah yang subur, di mana firman itu tumbuh, berkembang, dan menjadi rema di dalam diri kami, sehingga kami dapat mampukan juga kami untuk dapat melakukannya dan mengajarkannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini kami serahkan dari awal hingga akhir. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Aling atas pimpinan doanya.
kepada kita ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum pernah mengenal siapa dosen kita, Pendeta Yudi ya. Dia telah punya rekod ya dan punya pengalaman dan mengajar. Nah, Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu, silakan disimak ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary Florida US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Baik, itulah sekilas profil dari Bapak Pendeta narasumber kita malam hari ini. Untuk Bapak dosen kita, Pendeta Yudi, dipersilakan untuk memaparkan pelajarannya buat kami. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dan seperti tadi dikatakan bahwa kita telah masuk ke dalam buku Sejarah Penebusan seri yang ketiga. Jadi kita sedang mempelajari Alkitab dengan bantuan buku seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, yang secara khusus kita sedang bahas adalah buku yang ketiga. Kita baru mulai ya, baru masuk ke dalam buku yang ketiga. Jadi kalau kita review lagi mengenai apa yang telah kita pelajari sejauh ini, ketika kita berbicara mengenai sejarah penebusan, sebentar. Ketika kita bicara mengenai sejarah penebusan, maka kita sementara belajar mengenai bagaimana karya Allah, jadi karya Allah dalam sejarah dunia. Dan kita bisa lihat semua ini, semuanya ini di pada sejarah Alkitab, ya, sejarah Alkitab. Kita bisa lihat semuanya di dalam sejarah Alkitab. Bentar ya. Itu sebabnya sejarah Alkitab. Ketika kita bicara mengenai sejarah Alkitab, kita bisa pahami bahwa sejarah dunia itu bukan sedang berjalan dengan sendirinya, tetapi sejarah dunia ini sedang berjalan di atas dasar sejarah Alkitab, atau kita bisa sebut sebagai sejarah penebusan.
ya, sejarah penebusan ini. Itu sebabnya ketika kita bicara mengenai sejarah penebusan, maka kita tidak bisa mengelak membahas mengenai dua hal, bahwa ketika bicara mengenai sejarah, maka hal ini bicara mengenai suatu waktu, kemudian mengenai tokoh manusia, dan semua ini tergabung di dalam suatu hal yang namanya peristiwa. Ketika berbicara mengenai tema sejarah penebusan, maka kita sedang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa di dalam sejarah yang berpusatkan pada pekerjaan penebusan oleh Yesus Kristus, Dan hal ini kita bisa ketahui bahwa pekerjaan penebusan Yesus ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini bicara mengenai kematian dan kebangkitan. Inilah menjadi inti dari sejarah penebusan. Yesus Kristus melakukan pekerjaan penebusan itu di atas kayu salib, dan dia bangkit di hari yang ketiga. Ini membawa keselamatan bagi umat manusia. Nah, jadi kita sementara membahas mengenai sejarah penebusan ini. Sejarah penebusan yang berpusat pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita lihat mengenai sejarah penebusan, secara khususnya mengenai penyelenggaraan sejarah penebusan, maka kita tidak bisa mengelak untuk berbicara mengenai 3 hal atau bisa 4 hal juga. Itu bicara mengenai penciptaan, kemudian bicara mengenai kejatuhan, lalu kita pun akan pada akhirnya berbicara mengenai hal penebusan atau penyelamatan, ya, penebusan atau penyelamatan, dan pada akhirnya mengenai penyempurnaan. Karena tadi dikatakan materi perkuliahan, jadi kita sistemnya masih old school gitu ya, masih pakai papan tulis gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ada peristiwa-peristiwa ini, dan segala sesuatu merupakan penyertaan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan dengan satu tujuan adalah untuk penyelamatan umat manusia. Ya, jadi manusia pernah diciptakan, alam semesta pernah diciptakan, tetapi mereka jatuh dalam dosa. Pada akhirnya ciptaan yang ada di bawah manusia semuanya pun ikut jatuh. Akan tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dosa, dan pada akhirnya dia akan datang kembali untuk menyempurnakan keselamatan yang dibawanya. Dan penyempurnaan ini berbicara mengenai menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa saya mulai dari roh? Ya, karena roh dan jiwa. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya, jiwa kita diselamatkan. Kita menerima roh Allah di dalam kita. Tetapi itu belum sempurna. Kenapa? Karena tubuh kita masih menderita.
Itu sebabnya kalau kita baca di Roma 8, di situ dikatakan bahwa seluruh ciptaan sementara menanti-nantikan waktu ketika anak-anak Allah itu dibebaskan, ya, dimerdekakan. Dan itu bicara mengenai pembebasan tubuh. Artinya apa? Artinya tubuh pun akan diubah menjadi tubuh rohani yang sempurna. Mengenai semua hal ini, pada akhirnya Allah harus merencanakan segala sesuatunya, ya, merencanakan segala sesuatunya. Itu sebabnya penyelenggaraan di sini di dalam bahasa Yunaninya ini bicara mengenai oikonomia. Oikonomia ini arti sederhananya adalah mengurus rumah, mengurus rumah. Jadi merencanakan. Jadi Allah merencanakan segala sesuatu dengan tujuan utama adalah untuk menebus manusia. Nah, bagaimana Allah hendak menggenapi hal ini? Bagaimana Allah menggenapi penyelenggaraan sejarah penebusan ini? Bagaimana? Dan ini hendak diterapkan di dalam dunia yang sudah jatuh dosa. Sudah jatuh dosa. Kita telah belajar sebenarnya di dalam pertemuan pertama di buku seri yang kedua tentang perjanjian di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita akan lihat mengenai perjanjian dalam sejarah penebusan. Nah, ketika bicara mengenai sejarah penebusan, bagaimana Allah menjalankan penyelenggaraannya? Bagaimana Allah menjalankan proses untuk menebus umat manusia? Nah, itu berhubungan erat dengan ini, perjanjian ini. Berhubungan erat dengan yang namanya perjanjian. Kalau kita lihat perjanjian itu seperti di dalam Alkitab itu seperti kalau kita lihat ini gerbong kereta, ya, maka perjanjian, ya, gerbong kereta ini yang namanya zaman, ya, antar zaman. Ini kan zamannya beda-beda kan? Kita tahu zaman Adam, zaman Nuh. Nah, semua penyelenggaraan penebusan di setiap zaman itu disambungkan atau dihubungkan dengan satu yang namanya perjanjian. Ya. Maka sangat penting untuk melihat perjanjian itu. Saya mengajar di salah satu STT di Jakarta. Ini kita ajarkan kepada mahasiswa semester 3 teologi perjanjian lama. Secara khususnya membahas tentang teologi perjanjian ini. Karena perjanjian Alkitab itu bisa menjadi setebal itu gara-gara banyak peristiwa-peristiwa yang dicatat. Tetapi apa yang menyambungkan atau berkesinambungan tema tersebut, tema-tema di dalam setiap peristiwa, dalam waktu yang berbeda-beda, tokoh yang berbeda-beda, ada yang menyambungkan mereka. Apa itu? Perjanjian. Ya, perjanjian. Saya ingin mengajak kita untuk melihat di Matius pasal 1 ayatnya yang ke-17. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-17. Oke, saya bacakan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, Matius pasal 1. Perjanjian baru dibuka dengan silsilah Yesus Kristus.
suka nggak suka, orang yang nggak suka tentang daftar nama, nggak suka silsilah, mau nggak mau, untuk membuka perjanjian baru akan berhadapan dengan silsilah. Dalam hal ini silsilah Yesus Kristus. Sadar nggak sadar, mengerti tidak mengerti, tetap perlu baca. Tetapi yang perlu kita tahu di sini bahwa Yesus Kristus, dia merupakan tokoh utamanya, ya, tokoh utamanya. Jadi kalau misalnya Yesus itu di sini zamannya Yesus, zaman Yesus di sini, maka ini kita lihat Matius pasal 1 ya, Matius pasal 1. Oke. Ini ada zamannya, ya, zamannya Abraham. Kemudian ada zamannya Daud. Kemudian di sini ada zaman-zaman yang lain kan. Nah, bagaimana mereka tersambungkan? Mereka tersambungkan melalui perjanjian. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana isi perjanjian ini dan bagaimana itu menunjuk atau digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, oleh Yesus Kristus. Kita akan lihat bersama-sama mengenai hal tersebut. Baik. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, kita lihat bersama-sama. Saya ingin refresh memori kita mengenai. Jadi yang pertama kita akan lihat mengenai karakter perjanjian. Kita tahu, ya, kita sudah belajar bersama-sama bahwa ada sifat dari perjanjian Allah. Ya, sifat dari perjanjian Allah. Ya, sebelum kita masuk sini, bahasa Ibrani-nya untuk perjanjian itu adalah berit, yang artinya memotong atau membelah. Ini merupakan tindakan ada dua pihak setuju mengenai suatu hal. Pada waktu itu mereka mengambil seekor binatang, membelah dua, kemudian sebelah menyebelah, ditaruhnya sebelah menyebelah, dua pihak lewat di tengah-tengah potongan daging itu. Yang berarti apa? Yang berarti barang siapa melanggar perjanjian, maka akan berakhir seperti binatang yang dipotong itu. Maka berit di sini merupakan perjanjian yang mempertaruhkan nyawa, Tetapi ketika berbicara mengenai perjanjian di dalam Alkitab, sering muncul perjanjianku atau perjanjian Allah. Nah, kita telah bahas bersama-sama di dalam buku yang kedua tentang perjanjian suluh. Perjanjian suluh antara Allah dan Abraham. Yang lewat di antara potongan daging itu bukan Abraham, tetapi yang lewat adalah suluh yang berapi, yang menggambarkan suluh itu merupakan ekspresi Allah. Ya. Allah adalah api. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan perjanjian Allah, perjanjianku? Ya. Nah, ini menggambarkan karakter dari perjanjian itu, perjanjian dari Allah. Yang pertama, perjanjian Allah itu berdaulat atau sepihak. Ya, jadi sangat penting itu mengenai hal ini. Gitu ya. Nanti bisa baca lagi Kejadian pasal 15 ya, mengenai perjanjian antara Allah dan
dan Abraham. Manusia yang telah jatuh dosa tidak berhak, tidak layak, tidak berkualifikasi untuk mendirikan perjanjian dengan Allah yang kudus. Karena manusia tidak kudus. Tetapi Allah datang kepada Abraham dan mendirikan perjanjian. Ini luar biasa. Ya, makanya sepihak, bersifat sepihak. Tetapi ketika dikatakan berdaulat di sini bicara tentang bukan berdasarkan kehendakku, tetapi berdasarkan kehendak Allah. Seperti ini. Ini berdaulat. Gitu ya. Makanya Indonesia adalah negara yang berdaulat. Artinya bukan berdasarkan rakyatnya, tetapi berdasarkan aturan-aturan yang telah disetujui dalam perundang-undangan. Gitu. Jadi berdaulat, menjadi satu. Lewat apa? Lewat ketetapan-ketetapan undang-undang yang sudah ditentukan. Nah, ini negara kedaulatan, berada di dalam aturan Indonesia. Nah, ketika dikatakan perjanjian Allah itu berdaulat, artinya perjanjian Allah ini berdasarkan kepada kehendak Allah. Dan kita perlu ingat bahwa kehendak Allah ini merupakan satu dari 3 hal yang telah dipredestinasikan oleh Allah. Ya. Jadi di dalam buku pertama, silsilah di kitab Kejadian, Pendeta Abraham Park juga menjelaskan tentang hal ini, bahwa ada 3 hal yang ditentukan Allah. Ya, ada 3 hal yang ditentukan oleh Allah. Apa saja? Jadi yang pertama itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Kemudian yang kedua yang telah ditentukan Allah itu adalah waktu. Kemudian yang ketiga, apa yang telah ditentukan oleh Allah? Itu adalah jumlah. Kehendak Allah itu apa? Itu adalah penebusan. Lewat mana? Lewat Yesus Kristus. Penebusan lewat atau di dalam Yesus Kristus. Ada waktu yang telah ditentukan dan ada jumlah yang telah ditetapkan. Nggak ada yang tahu jumlahnya. Waktunya pun nggak ada yang tahu. Tetapi yang dinyatakan kepada kita itu apa? Kehendak Allah. Dari mana kita tahu kita diselamatkan? Bagaimana kita tahu bahwa kita telah ditentukan untuk diselamatkan? Nah, itu adalah ketika kita masuk ke dalam kehendak Allah. Masuk ke dalam kehendak Allah. Di dalam waktu yang telah ditentukan. Dan kita masuk ke dalam jumlah. Maka kehendak Allah itu sangat penting. Itu sebabnya di Kisah 4, ayat yang ke-12 dikatakan, tidak ada manusia yang mana diselamatkan di bawah kolong langit ini, selain di dalam nama Yesus Kristus. Jadi, Yesus merupakan kehendak Allah. Untuk bisa selamat dan ditentukan, masuk ke dalam jumlah yang telah ditentukan, orang yang akan diselamatkan, kita perlu Yesus. Kita perlu kehendak Allah. Perlu kehendak Allah. Ya, jadi kehendak Allah bukan semata-mata lakukan kebaikan, bukan. Beda, gitu ya, beda. Makanya diperlukan iman. Ya, iman. Ya, ini terlebih dahulu. Nah, memang ini tidak terlepas dengan perbuatan. Tetapi perbuatan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu apa? Iman, ya. Baik. Jadi berdasarkan kehendak Allah, berdaulat. Itu sebabnya ketika Allah mendirikan perjanjian demi perjanjian, manusia itu masuk ke dalam perjanjian Allah, masuk ke dalam kedaulatan Allah, hidup berdasarkan kehendak Allah, hidup berdasarkan kehendak Allah. Ya, jadi sepihak berdaulat. Nah, makanya betapa kita bersyukur untuk hal itu, ya, bersyukur untuk hal itu.
Iman diberikan kepada kita sebagai hadiah kan? Sebagai hadiah. Efesus pasal 2. Ya, kita bisa baca di situ. Ayat berapa? Ayat 8. Bahwa iman itu merupakan hadiah yang diberikan kepada kita. Bukan hasil usaha, tetapi pemberian katanya. Ya, pemberian. Kemudian karakter yang kedua, perjanjian Tuhan itu bersifat kekal. Kekal. Ya, kekal. Kekal di sini kita bisa melihat begini. Allah itu kekal. Ya, Allah itu kekal. Kemudian dikatakan firman Tuhan, langit bumi akan berlalu tetapi firmanku akan tetap untuk selama-lamanya. Kekal. Perjanjian Allah itu kekal. Itu sebabnya ketika sekali lagi, itu sebabnya ketika sejarah dunia itu berlangsung, Allah tidak melupakan perjanjiannya. Allah tidak melupakan perjanjiannya. Allah setia terhadap janjinya. Nah, perjanjian itu didirikan dengan apa? Dengan firman. Dengan perkataan. Dan kata-kata. Makanya beda perkataan manusia dan perkataan Allah. Bahasa Inggris ini langsung berikan itu word. Artinya apa? Kata atau perkataan. Ya, kata-kata. Word. Sama. Tetapi bahasa Indonesia untuk membedakan dan untuk membuat orang pembaca itu menghormati dan menghargai, bisa membedakan, maka ketika bicara tentang Allah, maka Allah itu berfirman. Ya, firman. Seperti ini. Bersifat kekal. Jadi ketika dikatakan bersifat kekal, artinya apa? Artinya pasti digenapi. Pasti digenapi. Ini. Pasti digenapi. Kalau kita baca Mazmur 105 ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8, nanti ayat yang ke-10 juga. Ini berbicara mengenai Allah ingat perjanjiannya. Ini pasti digenapi. Pasti digenapi. Kita baca ya. Kita baca. Mari kita lihat Mazmur 105. Mazmur 105. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ayat yang ke-10 dikatakan. Ayat 9 dikatakan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa janji Allah itu kekal. Janji itu pasti digenapi. Dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, tetapi ini bagi Israel, bagi umat Tuhan. Isi janjinya apa? Ayat 11. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ini bicara mengenai hadiah keselamatan. Keselamatan yang dianugerahkan pasti digenapi. Bagi kita apa yang dijanjikan? Kerajaan surga kan? Kerajaan surga dijanjikan kepada kita. Maka percayalah, itu pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Yang kedua, arti kekal di sini, perjanjian Allah itu kekal, artinya tidak ada yang bisa hentikan. Ini, tidak ada yang bisa hentikan. Ya. Di dalam sejarah banyak hal yang terjadi kalau kita lihat dalam sejarah penebusan. Ya. Contoh kalau kita lihat mengenai Kain dan Habel atau mengenai Kain. Kain ini ya direbut oleh iblis. Ini anak sulung. Bayangkan, anak sulung direbut oleh iblis. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12 katakan,
Bukan seperti kain yang menjadi milik si iblis, katanya, si jahat itu. Kemudian di zaman yang berbeda, ya, zamannya Nuh, kalau kita lihat, di zamannya Nuh dikatakan bahwa ada, ya ini di zaman Nuh ya, bukan Nuh ya, tetapi dikatakan di zamannya Nuh, anak-anak lelaki Allah, anak lelaki Allah ini jatuh dosa, berdosa. Ini Kejadian pasal 6. Kita bisa baca di situ. Jatuh dalam dosa. Kemudian kalau kita lihat, di zamannya Musa, apa yang terjadi di zamannya Musa? Yang terjadi adalah Firaun membunuh anak-anak lelaki Israel, orang Ibrani. Belum lagi kita bicara di zamannya Herodes. Terjadi hal yang sama kan? Jadi di dalam sejarah penebusan, Allah masuk, ya, Allah masuk ke dalamnya dan Allah lindungi. Allah tidak mengizinkan bahwa janjinya itu dihentikan, dihalang-halangi, tidak akan berhenti. Makanya tema judul buku seri yang ketiga itu adalah Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan. Ini seri sejarah perusahaan yang ketiga. Judulnya ini. Maksudnya apa? Meskipun pelita itu di tengah-tengah kegelapan, ditiup oleh angin yang kencang, sepertinya ujung sumbunya itu udah mulai redup, mulai kecil, tetapi tidak padam. Kenapa? Karena Allah tidak izinkan pelita perjanjiannya padam. Dia tidak izinkan janjinya itu dihentikan, tetap dia jalankan. Nah, banyak kalau kita lihat di dalam buku sejarah penebusan itu dibahas banyak sekali contoh mengenai hal ini. Gitu ya, di zaman raja-rajanya itu jahat-jahatnya minta ampun, ada yang mau menghentikan, memutuskan keturunan Daud, tetapi nggak jadi. Jadi kita bisa lihat di sini betapa pentingnya perjanjian Allah. Bahwa apa? Perjanjian Allah itu menjadi harapan, menjadi daya gerak bagi Allah dan umat perjanjiannya dalam menggenapi setiap kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Oke. Mari kita masuk ke dalam bagian kedua mengenai perjanjian-perjanjian. Ya. Perjanjian dalam sejarah penebusan. Ya, perjanjian dalam sejarah penebusan. Kita telah tahu mengenai proto gospel atau proto evangelium. Ini bicara mengenai Kejadian 3 ayat ke-15. Kejadian 3 ayat 15 ini berbicara mengenai keturunan perempuan. Keturunan perempuan di sini dijelaskan bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Ini berbicara mengenai siapa? Ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristuslah yang pada akhirnya membawa damai sejahtera, penghiburan dan kemenangan bagi orang yang percaya.
bagi orang yang percaya. Matius 1 ayat 18 dan Galatia 4 ayat yang keempat. Matius 1 ayat 18 dan Galatia 4 ayatnya yang keempat. Dikatakan Matius 1 ayat 18 bahwa Maria dia mengandung daripada Roh Kudus. Maria mengandung oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus. Dan Galatia 4 ayat 4 dikatakan bahwa Yesus Kristus lahir dari seorang perempuan katanya. Ditekankan di situ. Ya, ditekankan oleh Rasul Paulus. Ini menjadi suatu penekanan. Jadi di tengah-tengah sebagai orang yang gagal, orang yang jatuh dosa, yang membawa celah di dalam keluarga, bagi Adam, Kejadian 3 ayat 15 ini, janji keturunan perempuan merupakan penghiburan terbesar. Dan janji inilah yang terus diceritakan sepanjang kehidupan dia, sampai dia usia berapa, Adam? Sampai 930 tahun. Ya. Adam dan Lamek, papanya Nuh, hidup semasa berapa tahun? Ingat? 56 tahun. 6 tahun, ya. 56 tahun. Jadi perjanjian proto-evangelium ini secara terus-menerus disampaikan, gitu ya. Nah, yang kedua, jadi Yesus menggenapkan semuanya. Pada akhirnya di atas kayu salib, Yesus Kristus menghancurkan kuasa iblis. Menghancurkan kuasa iblis lewat darahnya, lewat kuasa darah Yesus. Nah, ketika bicara mengenai darah Yesus ini, kita bisa bahas tentang tema pelajaran darah Yesus yang berharga, ya, darah Yesus yang berharga, mengenai 7 perkataan di atas kayu salib juga. Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah penebusan, mengajarkan mengenai hal ini, ya. Jadi Yesus Kristus menggenapkan semuanya. Dan selanjutnya kalau kita lihat tentang perjanjian Nuh, perjanjian Nuh, Noahic Covenant, perjanjian dengan Nuh, kalau kita lihat, Allah membuat 2 kali perjanjian dengan Nuh, ya, 2 kali. Yang pertama itu Kejadian 6 ayat 18. Muncul kata berit di situ. Dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Juga dengan siapa? Dan sisi keluarganya. Jadi ini merupakan perjanjian yang bertemakan keselamatan. Akan tetapi kata berit muncul lagi Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Kita kenal sebagai perjanjian pelangi, benar ya? Perjanjian pelangi. Ini bicara tentang damai. Jadi ketika ini menggambarkan, kita bisa melihat ini, Yesus Kristus datang membawa keselamatan bagi manusia. Tetapi dia akan datang kembali sebagai Raja Damai. Sebagai Raja Damai. Ya. Raja Damai. Dan ketika damai ini digenapi, damai bukan hanya dengan manusia saja, tetapi dengan seluruh ciptaan. Segala sesuatu akan dipulihkan. Kejadian 9, perjanjian pelangi ini atau perjanjian busur ini merupakan perjanjian bukan hanya damai dengan Nuh, dengan manusia, tetapi dengan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat perjanjian Nuh ini dilakukan karena apa? Karena perjanjian ini dilakukan karena Nuh beroleh karunia di mata Allah. Nuh mendapat karunia di mata Allah. Kita lihat Kejadian
Kejadian pasalnya yang ke-6, mari kita lihat ya. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di kitab Yohanes 1, ayatnya yang ke-14 dikatakan apa? Firman itu telah menjelma, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita bisa lihat bahwa Nuh menerima kasih karunia di mata Allah. Kemudian apa? Dia taat. Betul ya? Ini Nuh. Ini yang Nuh. Ya, Nuh. Tetapi kalau kita lihat Yesus adalah kasih karunia itu sendiri. Yesus adalah kasih karunia itu sendiri. Dan Yesus dia apa? Taat. Dia taat sampai akhir. Bahkan sampai di atas kayu salib. Filipi, Anda bisa baca di Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2. Yesus Kristus menggenapi semuanya. Dan kalau kita lihat di Yesaya 9 ayat yang ke-5, seorang putra telah dilahirkan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, dan Raja damai. Yesus genapi semuanya, kecuali satu. Raja damai. Yesus akan datang sebagai Raja damai. Damai artinya apa? Tidak mencurahkan darah. Betul ya? Yesus hanya satu kali datang ya mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan manusia. Tetapi dia akan datang kembali tanpa mencurahkan darah. Ini yang kitab Ibrani sampaikan kan? Itu sebabnya kita perlu menjadi seperti Nuh, menerima kasih karunia Allah. Menerima kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah, maka tidak akan ada keselamatan. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menantikan dia. Yesus tidak akan datang lagi menanggung dosa kita. Karena apa? Kita berusaha untuk taat. Kita telah menerima kasih karunia keselamatan dari Allah, penebusan lewat Yesus Kristus. Tetapi kita juga maju untuk apa? Taat. Ya. Taat dan menjadi orang-orang yang menantikan dia, yang menerima keselamatan. Haleluya. Baik. Nah, yang ketiga, kita akan berbicara mengenai perjanjian dengan Abraham. Perjanjian dengan Abraham. Di buku kedua kita telah membahas banyak mengenai perjanjian sulh, mengenai penggenapannya. Akan tetapi puncak dari semua perjanjian itu kan ada berapa perjanjian antara Allah dan Abraham? Ada 7 perjanjian. Dan perjanjian terakhir itu di Kejadian 22. Kejadian pasal 22. Ada peristiwa apa di sini? Ishak dikorbankan. Ya kan? Ishak dikorbankan. Nah, pada akhirnya Allah setelah perjanjian yang ketujuh, ya setelah iman Abraham itu diuji dalam hal mengorbankan Ishak, Allah berikan perjanjian yang ketujuh,
yang berisi berkat besar. Berkat besar. Kita baca ini ya. Kita baca Kejadian 22, Kejadian 22, mari kita lihat ayatnya yang ke-17 sampai 18 ya. Oke. Kalau ayat 16 dikatakan, katanya aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka, ini, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Ini bicara tentang apa? Bicara berkat besar itu bicara tentang Yesus Kristus. Semua bangsa akan menerima berkat lewat siapa? Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus. Yesus menggenapi apa yang telah dijanjikan kepada Abraham. Lewat Yesus semua bangsa diberkati. Itu sebabnya ini merupakan berkat yang terbesar. Yesus adalah berkat terbesar yang pernah dianugerahkan Allah bagi manusia. Ya. Bagi manusia. Makanya Yesus datang sebagai keturunan Abraham. Langsung disebut sebagai anak Abraham katanya. Matius 1 ayat 1. Inilah sisi Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Abraham. Nah, yang keempat, mengenai perjanjian Daud. Perjanjian, sebentar. Sebelum dengan Daud. Ya, sebelum dengan Daud itu ada perjanjian Gunung Sinai. Gunung Sinai. Jadi di dalam sejarah penebusan Allah secara terus-menerus meneguhkan janjinya. Dan khususnya perjanjian Gunung Sinai ini dibicarakan tentang perjanjian dengan janji dengan suatu bangsa, Israel. Jadi pertama kalinya Allah mendirikan perjanjian dengan satu bangsa. Bukan biasanya ini kan cuma dengan Abraham, dengan Ishak, dan Yakub. Nah sekarang dengan satu bangsa. Ini luar biasa. Keluaran 24, kalau kita lihat, Keluaran 24, ayat yang ke-7 sampai 8, lebih lagi, di sini bicara tentang darah perjanjian. Darah perjanjian. Ketika berbicara mengenai hal ini, darah perjanjian, ada hal yang kalau kita baca di Kejadian pasal 19, ya, ini akan diwujudkan, ya, menjadi umat kudus, ya, umat kudus, kerajaan iman, umat kudus, kerajaan iman, ya, harta kesayangan Allah. Tetapi untuk menjadi hal ini, untuk menjadi ini status ini kan, ini status Israel. Bayangkan dari budak menjadi ini. Ini perbedaan yang sangat-sangat menyolok. Tetapi yang diperlukan adalah apa? Pengakuan mereka. Apa pengakuan mereka? Semua perintah Allah, semua firman Allah akan dilakukan katanya. Akan dilakukan. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa kamu adalah sahabat karena kamu menuruti perkataanku. Kamu mengasihi aku
Karena apa? Kamu melakukan setiap perintahku. Jadi Yesus Kristus di atas kayu salib, dia mencurahkan darahnya. Tetapi sebelum kayu salib, di malam sebelum dia disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dan ketika dia mengangkat cawannya, Yesus bilang apa? Inilah darahku, darah perjanjian yang kuberikan kepadamu. Nah, darah apa yang sementara dibicarakan di sini? Nah, nanti kita bisa ada waktu kita bisa bahas mengenai darah yang berharga, ya, darah berharga di atas kayu salib. Darah Yesus sangat berharga, darah perjanjian. Jadi Yesus mengenapkan semuanya bagi kita. Dan darah Yesus Kristus itu berbicara dengan sangat kuat melebihi darah Habel. Ya, sampai hari ini. Yang kelima itu mengenai perjanjian dengan Daud. Kita pernah bahas sebenarnya mengenai ini. Jadi tentang Daud di 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 16 bicara mengenai 2 hal. Yang pertama mengenai keturunan Daud, ya, keturunan atau anak Daud akan lakukan 2 hal. Yang pertama, dia akan mendirikan rumah Allah. Kalau kita bicara mengenai rumah Allah, itu sangat menarik untuk dipelajari. Mendirikan rumah Allah, kemudian kerajaannya selama-lamanya. Awalnya kita bicara tentang Salomo mendirikan rumah Allah, tetapi kerajaan Salomo tidak selama-lamanya. Ini pada akhirnya bicara tentang Yesus Kristus. Yesus sendiri adalah bait suci. Yesus katakan, rombak bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari, katanya. Yesus berbicara tentang tubuhnya. Ya, tubuhnya. Yesus adalah bait suci itu sendiri. Dan di mana roh Allah berdiam, dialah bait suci. Ya, bait Roh Kudus, katanya. Ya, kerajaan akan selama-lamanya. Yesus akan menggenapkan segala sesuatunya. Ya, segala sesuatunya. Dan nanti bisa buka lagi catatan tentang catatan yang sebelumnya, itu mengenai sifat atau karakteristik perjanjian dengan Daud, ya, perjanjian yang setia, gitu ya, mengenai hal ini. Dan yang terakhir itu mengenai, ini mengenai perjanjian baru, perjanjian baru dengan Yeremia. Ini kita bisa lihat di Yeremia pasal 31 ayat nanti bisa di ayat 33 sampai 34. Ya, 31 ayat 33 sampai 34, dan ini berbicara mengenai bagaimana orang-orang akan mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan. Tapi intinya saya sampaikan saja di sini. Jadi ada namanya menulis Taurat Tuhan atau firman di hati manusia. Ya, manusia. Seperti ini. Dan dikatakan bahwa semua orang mengenal Allah.
Apakah ini sudah digenapi di zaman Yesus? Belum sepenuhnya, ya, belum sepenuhnya. Di zaman rasul-rasul belum sepenuhnya. Tetapi pada akhirnya ini akan terus terjadi sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Makanya penulis kitab Ibrani mencatat ini mengenai hal ini di Ibrani 8 ayat 8 sampai 10. Ya, ayat 8 sampai 10 bahwa akan terjadi, ya, bahkan ayat yang 11 itu semuanya akan mengenal Tuhan, katanya. Akan mengenal Tuhan. Akan mengenal Tuhan. Pada akhirnya perjanjian baru ini akan digenapi oleh Tuhan kita dengan siapa? Dengan kita semua, gitu. Dengan kita semua. Apa yang sedang kita lakukan? Apa yang sedang Tuhan lakukan? Tuhan sedang menulis firman di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah. Hal inilah yang sedang terjadi. Makanya sampai jam 10 kita masih ada di sini dan belajar firman Tuhan, gitu ya. Nah, jam 10 malam di Indonesia, ya. Jadi pada akhirnya perjanjian di dalam sejarah penebusan berbicara mengenai hal apa? Perjanjian di dalam sejarah penebusan berbicara mengenai kehendak Allah yang mengalir di dalam sejarah akan terus berlangsung sampai titik akhir. Kita ada di mana? Kita ada di dalam arus itu. Dalam arus itu. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita ikut arus perjanjian ini sampai kita tiba di stasiun terakhir kita. Stasiun terakhir kita. Itu sebabnya mari kita tidak jemu-jemu untuk belajar. Mari kita terus memperlengkapi diri kita. Dan percayalah, Allah akan bekerja dengan kuat dan dengan besar lewat orang yang mengasihi dia. Mengasihi dia. Orang yang mengikuti dia. Tuhan Yesus memberkati. Di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus, ya, silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Kita akan membandingkannya dengan kitab Lukas. Ada dua silsilah Yesus di Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3. Apa perbedaannya dan apa keunikannya dan tujuan penulisan makna di balik pencatatan silsilah itu apa? Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita pahami, untuk kita sadari? Ya, kita akan lanjut itu di kesempatan selanjutnya. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Heni, silakan. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Yudi yang hari ini telah mengajarkan kami materi yang sangat bagus sekali, perjanjian Tuhan. Tadi kita sudah mempelajari ada 6 poin, ya. Wah, saya sangat salut, ya. Saya dulu bukan orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Saya dari orang yang beragama lain, ya. Tetapi setelah belajar di dalam sejarah penebusan ini, saya semakin cinta sama Tuhan. Perjanjiannya digenapi sehingga saya yang penuh dengan dosa diselamatkan dan ditebus, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan mempelajari materi ini di kemudian hari, tapi jangan kemana-mana Bapak Ibu, karena setelah ini kita akan ada tanya jawab. Siapa tahu dari Bapak Ibu akan mendapatkan sedikit pengetahuan, dan apabila Bapak Ibu di live chatting yang ingin bertanya, dipersilakan, nanti saya akan membacakannya, ya. Saya akan minta kepada Ibu Aling untuk promosi terlebih dahulu, dipersilakan untuk Bu Aling, ya. Iya, terima kasih Bu Heni. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saya akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan. Dimulai besok, Sabtu 7 Oktober 2023, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kelas pembelajaran firman dengan tema Makna Hidup Berkualitas Tinggi. Yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dr. Jo Sudarman, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, di hari yang sama,
Tetapi di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir dengan tema gangguan kepribadian kelompok kedua. Nah, ini seru sekali ya Bapak Ibu untuk kita pelajari dan ketahui. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Didi Kurniawan dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Minggu 8 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online dengan judul khotbahnya adalah Finalitas Kristus dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Juniarson Ginting. Selanjutnya di hari Minggu juga di jam 21.00 waktu Indonesia Barat akan ada kelas pembelajaran firman. Ini dari kelompok Tumbuh Bersama di Jerman, yaitu kelompok Bible Study. Dengan temanya adalah 40 tahun perjalanan di Padang Gurun bagian kelima. Dan kelas ini akan diadakan dalam sebulan 1 kali di Sema Adonai. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Alida Nurdemin. Selanjutnya di hari Senin 9 Oktober 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema kecil tapi berdampak besar. Diambil dari kitab Para Rasul 13 ayat 1-3. Ini berlanjut terus ya Bapak dan Ibu membahas tentang kisah para rasul. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH dan yang menjadi moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema Mengapa Yesus disunat, namun pria-pria Kristen tidak wajib disunat. Wah, ini materi yang seru ya Bapak Ibu untuk kita ketahui. Dan yang mengajar kita ini adalah narasumber kita ini adalah Pak Erben, apologes kita. Dan yang menjadi moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, channel-channel yang relay ke YouTube, yaitu diantaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel Kahal Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnet Sidan. Untuk channel Sema Adonai, setiap pagi kami mengadakan renungan pagi di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain sehingga mereka juga bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan juga mendukung channel kami untuk bisa lebih berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Baik, terima kasih untuk Ibu Aling yang telah membacakan ya. Bagaimana Bapak Ibu yang di tempat sini ya, yang di Zoom, apakah Anda belajar sesuatu hari ini, pelajaran yang sangat luar biasa ya di tengah-tengah kita. Shalom Pastor Dawolo, ini orang kampung saya ya, saya menyapa Anda. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada juga Banua saya ini, Bapak Arifin Gan, Yaho Banuagu ya. Saya orang Nias Bapak Ibu, jadi lahir di kota Gunung Stoli ya, tapi saya berdomisili sekarang tinggal di New York ya. Salam kenal buat kalian semua yang ada di live streaming ya, Bapak Ibu terkasih. Bagaimana Iki? Oh, oke, silakan Sister Aling, Bu Aling, silakan. Iya, terima kasih Bu Heni untuk Ya, kesempatannya. sama-sama. Shalom, selamat malam Pak Yudi. Iya. Shalom Ibu. Iya Pak. Iya Pak, ini saya mau menanyakan tentang nas dari Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Saya masih belum paham ini Pak. Di sini kan bunyinya begini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka
dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Maksudnya dari perkataan firman ini bagaimana ya Pak? Maksudnya bukankah sekarang ini kita sedang belajar Pak untuk mengenal Tuhan? Iya, terima kasih Pak Yudi. Ya, baik Ibu. Jadi mohon maaf tadi saya buru-buru dan tidak membahasnya dengan detail tentang hal ini. Jadi untungnya ditanyakan, akhirnya ada waktu untuk menjelaskan, karena kalau waktu penjelasannya lewat dari jam 10 sepertinya nanti saya diprotes gitu ya. Oke, mengenai Yeremia ini, kalau kita lihat ada yang menjadi kalau kita lihat isinya, ya, kalau kita lihat isi tentang perjanjian ini, perjanjian dengan Yeremia ini itu dua hal. Yang pertama itu mengenai ya ini dulu ya, perjanjian baru dengan Yeremia. Ini berlakunya, ini terjadinya kapan? Ini terjadi ketika orang Israel ditawan ke Babel. Ini konteks waktunya, gitu ya, ditawan ke Babel. Jadi umat Tuhan itu sementara dihukum. Umat Tuhan sedang dihukum. Mereka dihukum gara-gara apa? Mereka dihukum gara-gara penyembahan berhala. Kemudian tidak menjaga tahun Sabat, dan satu lagi yang menyolok itu tidak menghormati orang tua. Tidak menghormati orang tua. Ini menjadi alasan mereka ditawan ke Babel. Dan ketika mereka ditawan ke Babel, Allah memberikan kepada mereka suatu perjanjian pemulihan, ya, pemulihan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, meskipun mereka itu ditawan, jangan hilang harapan. Ini, jangan hilang harapan. Ini tujuan perjanjian diberikan kepada mereka. Jangan kehilangan harapan tentang keselamatan. Allah lewat Nabi Yeremia menasihati mereka. Kalian tinggal di sana, ya, tinggallah berubah, bertobat, doakan pemerintah di mana kamu itu tinggal supaya diberikan kesejahteraan. Ini Yeremia sampaikan seperti itu. Yeremia sampaikan seperti itu. Jadi jangan, meskipun ditawan ke Babel, jangan putus harapan. Allah pasti akan selamatkan kalian. Ya. Secara detail kalau kita lihat, ya, ada tujuan dari Allah. Apa yang ingin Allah lakukan? Yang pertama yang ingin Allah lakukan adalah Allah ingin ini mencatat firman di dalam hati umat Tuhan. Ini makanya di ayatnya di
Yeremia 31 ayat 33, di situ dikatakan akan menaruh, akan menulis katanya, ya. Akan menulis, Di sini bicara tentang menulis, ini mengukir. Kalau tulis bisa dihapus, bisa terhapus. Tetapi kalau mengukir, ini tidak akan terhapus sampai selama-lamanya. Ini. Kemudian, kalau kita lihat mengenai hal ini, maka ada harapan, ada suatu kehendak Tuhan yang ingin digenapi kepada umat Tuhan. Umat Tuhan. Jika kita lihat peristiwa ini, apa yang Allah ingin jalankan? Yang ingin Allah jalankan bahwa karakter dan hati umat Tuhan itu diubahkan lewat apa? Injil Yesus Kristus. Seperti ini. Ya. Makanya ketika dikatakan bahwa aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Batin di sini bicara mengenai titik tengah karakter pribadi seseorang. Ya, pribadi seseorang. Makanya kalau perjanjian lama itu mengubah perbuatan, perjanjian baru itu ngapain? Perjanjian baru itu mengubah karakter. Merubah karakter. Merubah kepribadian. Merubah batin. Ya, batin seseorang. Makanya Yesus contohnya ya, ketika Yesus berbicara mengenai dosa membunuh, ini kan bicara mengenai perbuatan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia tarik ini kepada mengubah batin atau karakter, ya, karakter. Bahwa apa? Hal membenci, marah, ya, marah. Ini adalah hal yang sama, membunuh juga. Jadi Yesus ingin mengubah. Yesus ingin sadarkan mereka. Jadi hukum yang selama ini tidak ditaruh di dalam hati, Yesus taruh di dalam hati mereka. Ya. Dicantumkan. Ya. Makanya ketika hal ini terjadi, umat ketika perubahan karakter. Ketika perubahan karakter ini terjadi lewat firman Tuhan, maka akan terwujud apa? Akan terwujud Allah menjadi Allah, ya, Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku, katanya. Dan mereka menjadi umatku. Yesus lakukan hal ini. Ya, lakukan hal ini. Kemudian yang dimaksud dengan mengenal, semua besar kecil akan mengenal, katanya, akan mengenal
Allah. Mengenal Allah. Kata mengenal di sini di dalam bahasa Ibrani itu adalah yada. Yada. Yada ini menunjuk kepada pengenalan yang apa ya? Mengenal secara keseluruhan, mengenal secara keseluruhan, keseluruhan. Bukan hanya tahu, oh ya, siapa namanya? Tuhan Yesus. Oh, siapa dia? Oh, dia Yehova. Oh, dia Allah. Oh ya, saya tahu. Wah, dia orangnya seperti ini nih. Oh, dia Allah seperti ini nih. Oh, dia Yesus seperti ini nih. Bukan hanya secara bukan bukan secara intelektual, bukan. Tetapi secara keseluruhan mengenal, ya, mengenal secara keseluruhan, personal atau karakter seseorang. Seperti ini. Ekspresi di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 ini adalah mengenal muka dengan muka. Apakah kita telah mengenal Allah seperti Allah mengenal kita? Nah, target kita di situ. Tujuan kita ada di situ. Ya. Makanya kalau kita lihat di Yeremia 31 ayat yang ke-34, ketika pengenalan itu sekali lagi, pengenalan itu akan terjadi, pengenalan atau yada yang tadi itu akan terjadi ketika apa? Ketika ini kalau kita lihat bahasa aslinya itu terjadi ketika Allah mengampuni dosa umatnya. Jadi pengenalan akan terjadi kapan? Ketika ada pengampunan. Itu sebabnya Yesus menuntun kita kepada pengenalan ini. Menuntun kita kepada pengenalan ini. Banyak orang Kristen hanya sampai yang penting diselamatkan, ya sudah, percaya saja. Tetapi percaya tanpa mau mengenal Tuhan. Ini masalahnya. Jadi pekerjaan penebusan itu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah menyatakan bahwa semua itu akan digenapi, ya, akan digenapi. Yesaya 59 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 dikatakan, adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Jadi roh Tuhan itu, ya, roh Tuhan dan firman Tuhan ini harus ada dalam umatnya. Kapan? Selama-lamanya. Makanya kita perlu memperhatikan betapa pentingnya firman Tuhan ini. Betapa pentingnya
firman Tuhan ini. Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Kudus ini bekerja dengan kuat. Tetapi Roh Kudus ini tidak bekerja sendiri. Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan. Jika ada yang, karena saya pernah bertemu juga dengan kesaksian pendeta yang katakan, yang penting Roh Kudus, firman Tuhan nyantai aja, nggak apa-apa. Yang penting Roh Kudusnya. Nah, ini tidak bisa. Ini tidak bisa di mana yang lebih penting, bukan. Nggak bisa, gitu ya. Karena Kisah, kalau kita lihat Kisah 10 ayat 44 katakan apa? Ketika firman itu disampaikan, Roh Allah, Roh Kudus itu turun kepada orang yang mendengarnya. Yang mendengarnya. Nah, makanya sangat penting bagi kita untuk berpartisipasi di dalam pengenalan akan Tuhan ini. Pengenalan akan Tuhan ini. Jadi semoga kita tidak berhenti untuk mempelajari firman Tuhan, tetapi mari kita memberikan diri kita suatu penyegaran terhadap firman Tuhan, bahwa ya memang perjanjian baru lewat Yeremia ini harus digenapi lewat kita, dan pada akhirnya lewat orang-orang di sekitar kita, dan makin diperluas kepada banyak orang. Nah, demikian Ibu penjelasan saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih jelas sekali Pak Yudi. Terima kasih untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Wow, saya juga diberkati dari pertanyaannya Ibu Aling ya, penambahan penjelasannya dari kitab Yeremia 31 ayat 34 tadi. Jadi saya berpikir, wah saya beruntung sekali ya, saya mengenal Tuhan, jadi saya mendapatkan perjanjiannya. Jadi dari seluruh perjanjian-perjanjian yang Tuhan berikan itu berlaku juga untuk saya karena saya punya iman kepada Kristus saat ini. Nah, Bapak Pendeta, bagaimana perjanjian-perjanjian ini ya? Tadi seperti Bapak Pendeta katakan, perjanjian itu harus terukir di dalam batin kita, di dalam ini kita. Jadi bukan hanya asal tergambar atau tertulis saja, tetapi harus terukir. Memang betul ya, kalau saya pikir-pikir ya, kalau orang yang mengukir itu kan dia dipahat, ya dibentuk gitu. Nah itu nggak mungkin dihapus, nggak mungkin bisa dihapus karena bekas pahatannya itu terlihat jelas. Nah itu saya sangat senang sekali. Saya melalui room ini, saya menghimbau bagi teman-teman kita yang sedang mengikuti channel ini ya, tidak banyak orang yang cinta akan firman Tuhan. Banyak mereka berkata bahwa, oh iya saya cinta firman Tuhan. Tapi kalau diajak untuk belajar seperti begini, mereka ngantuk. Mereka tidak serius, mereka tidak mau mengikuti. Padahal ini sangat penting buat kita. Kenapa? Kita tidak hidup untuk berapa ratus tahun. Kita paling banyak juga itu nggak sampai 100 tahun ya, kita udah selesai. Masa di dalam periode sisa umur kita nggak mau mengenal firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya, semenjak mengenal pengajaran sejarah penebusan, saya semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Dengan kita belajar hari ini dari perjanjian-perjanjiannya, saya sangat diberkati luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya menghimbau, rajinlah belajar. Sampingkan dulu yang hal-hal yang lain, utamakan, ini penting. Karena semenjak saya belajar ini ya, saya melihat benar-benar diajarkan yang lebih detail, lebih sistematis. Jadi kita lebih tahu. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya kesulitan ya untuk memahami ya itu. Nah, ikutin supaya Bapak Ibu mendapatkan inti dari pelajaran. Karena apa? Pendeta Yudi ini udah berkecimpung udah lama ya. Dia udah pro banget ya, sangat kompeten banget mengajar. Jadi apa yang dia pelajari itu, yang setelah dia teliti ya, dan apa yang dia ajarkan kepada siswa-siswa di STT juga, itu
kita beruntung, kita mendapatkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu masuk ke sekolah STT ya untuk mendapatkan pelajaran dari Sema Adonai, belajar firman Tuhan. Nah, saya mau menghimbau Bapak Ibu, mari tetap rutin berikutin pelajaran ini ya. Nah, ada lagi kah di antara kita dari Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi pelajaran hari ini? Masih diberikan kesempatan ya. Saya melihat di live chatting belum ada pertanyaannya. Bapak Ibu, apakah sudah cukup mengerti? Memang di mute ya di sini. Kalau memang ada pertanyaan, tolong diangkat tangan karena apa? Kasih emojinya. Ya, kelihatannya sudah paham ini Bapak Pendeta Yudi. Mereka sudah memahami. Soalnya Bapak Pendeta juga mengajarkan sangat pelahan dan sangat detail ya. Pakai papan board ditulis ya. Jadi pelajaran yang benar-benar kita kayak kuliah hari ini ya. Oke, baik Bapak Pendeta Yudi, silakan kasih closing statement-nya dan nanti tolong ditutup dengan doa. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya juga banyak sekali hal yang masih perlu dipelajari. Mari kita sama-sama terus belajar. Dan salah satu cara untuk sangat dibantu untuk mempelajari Alkitab itu lewat buku sejarah penebusan. Jadi saya mengajak kita untuk memilikinya dan membacanya. Saya bukan jualan ya, tetapi ini menjadi suatu cara bagi kita, seperti yang Ibu Hin tadi katakan, untuk mengenal kehendak Tuhan lebih dalam lagi. Dan mengenai perjanjian di dalam Alkitab, Alkitab menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Meskipun orang-orang tidak sadar mengenai kepentingan perjanjian, tetapi orang-orang tahu Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dulu saya mengetahui Alkitab itu perjanjian lama itu bicara tentang perjanjian janji-janji Tuhan yang sudah lama. Dan perjanjian baru adalah janji-janji Tuhan ketika Tuhan datang dan ini sifatnya baru. Nah, ternyata saya sangat dangkal pemikirannya dan pemahamannya. Nah, lewat pelajaran yang saya ikuti, saya diperlengkapi, diperluas wawasan iman saya dan pengenalan akan Alkitab. Saya mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa tidak ada yang namanya perjanjian Allah itu sudah lama. Tidak ada. Tetapi perjanjian Allah itu tetap berlaku saat ini, hari ini, bagi kita. Ketika dikatakan Allah itu adalah Allah yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, itu pun berlaku sampai hari ini, menjadi tugas kita untuk menyampaikan perjanjian Tuhan, kasih penyelamatan dari Tuhan kepada banyak orang. Rasul Paulus menasihati gereja Korintus bahwa mereka perlu menjadi surat-surat Kristus. Saya berdoa kiranya kita semua lewat firman Tuhan menjadi surat Kristus yang terbuka untuk menjangkau banyak jiwa dan membawa mereka ke dalam keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur. Lewat mengenal perjanjian dalam Alkitab, kami percaya bahwa Engkau terus bekerja sampai hari ini. Karena janjimu setia dan benar. Karena perjanjian Tuhan itu adalah kekal dan perjanjian Tuhan adalah untuk kami. Bapa, terima kasih. Tolong pakai kami ya Bapak, supaya kami bisa terus-menerus diukir di dalam hati kami setiap Taurat Tuhan, setiap firman-Mu. Dan pada akhirnya kami bisa menjadi surat Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Bapak tolong Roh Kudus nantiasa bekerja dengan kuat di dalam kami,
sehingga hal yang kami jalankan berkenan di hadapan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan saja, dan pada akhirnya membawa berkat kemenangan bagi kami semua. Bapak terima kasih. Hamba berdoa kiranya Engkau yang melawat kami semua yang mengikuti pelajaran hari ini, supaya kami Bapak bisa menjalankan kehidupan iman kami dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan saja, dan kiranya Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami hari demi hari, menang atas diri kami, menang atas orang-orang sekitar kami, dan menang terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak terima kasih. Tolong berkatilah Shema Adonai ini sehingga terus dipakai untuk kemuliaan Tuhan, menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kiranya Engkau mencurahkan kesehatan, kekuatan kepada kami semua dalam 1 minggu yang akan kami lalui. Biarlah kami terus bersandar kepada Engkau dan terus mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bila mana ada hal-hal yang hamba-Mu ini sampaikan kalau tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, tolong Engkau yang memberikan pengampunan, dan hanya firman-Mu saja yang kami terima. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa semua hal ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi atas pemaparan pelajaran hari ini. Kami sangat diberkati ya, biar Tuhan juga yang memberkati Bapak Pendeta Yudi ya secara luar biasa. Baik teman-teman semua, jangan lupa untuk minggu depan di hari yang sama, jam 21 WIB, kita akan meneruskan pelajaran buku seri ketiga dari Sejarah Penebusan. Bapak Ibu kalau mengikutinya secara lengkap, Bapak Ibu akan mengetahui ternyata inti dari buku Sejarah Penebusan yang ketiga yang bertema judulnya adalah Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Luar biasa, Tuhan kita baik sekali buat kita menjaga perjanjian itu sampai saat ini sehingga kita bisa ditebus melalui kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Biarlah kasih anugerah Tuhan menyertai kita selalu. Shalom dari Shema Adonai. Tuhan Yesus memberkati.